Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur pasal 146 ayat 5. Berkata demikian, berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa disebut berbahagia? Karena pertolongan yang kita terima itu bukan daripada manusia, tapi daripada Tuhan sendiri. Sekalipun mungkin pertolongan yang kita dapatkan itu melalui manusia. Tapi pertama-tama kita mendapat pertolongan itu dari Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Siapa yang bisa menggerakkan hati manusia kalau bukan Tuhan? Jadi yang Tuhan mau ajarkan kepada kita malam hari ini, belajarlah mengandalkan Tuhan. Belajarlah berdoa kepada Tuhan, belajarlah berharap kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tidak berpikir bahwa, ada yang bisa bantu saya. Saya menaruh harapan kepada manusia. Karena dikatakan di sini, janganlah percaya kepada para bangsawan. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Berarti kepada orang-orang besar, orang-orang penting, orang-orang yang mempunyai pengaruh. Firman Tuhan berkata, jangan percaya kepada mereka. Kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Dan dikatakan apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Jadi kita di sini diajarkan melalui firman Tuhan bahwa berharaplah kepada Tuhan. Pertama-tama, nanti Tuhan yang akan menggerakkan hati manusia untuk menolong kita, membantu kita. Tapi pertama-tama kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang besar, dikatakan ayat yang ke-6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kita menaruh harapan kepada Dia yang mempunyai segala isi di dalam bumi, yang memerintah baik di bumi maupun di surga. Dia Allah. Tapi kan kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat. Kalau kepada manusia yang kita percayai, kita akan bertanya, sudah sampai di mana? Kamu menolong saya. Gitu. Kita mau yang adanya follow up, ya kan? Tapi kalau Tuhan, kita tidak melihat tangannya yang sedang bekerja. Tapi dengan iman kita percaya bahwa Dia sedang bekerja. Dia menantikan kita untuk tetap terus tekun menunggu setiap janji yang telah Dia ucapkan di dalam hidup kita. Sekalipun janji itu harus mengalami proses demi proses yang kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tapi kita percaya waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena setiap doa-doa yang kita panjatkan itu bukan hanya iman kita, tapi dengan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus mempunyai kasih. Kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada Tuhan, yang akan membuat jawaban-jawaban doa kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan waktunya. Walaupun kita mempunyai iman, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, jadi sekalipun kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan mampu menolong saya, Tuhan akan mampu mengubah hidup saya, Tuhan akan mampu pulihkan hidup saya. Tapi kita juga harus mempunyai kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang, dan terutama dimulai dari kehidupan keluarga kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar pikiran kita. Kita berpikir bahwa tidak mungkin, tapi Dia Allah yang dapat memberi sesuatu yang pasti di dalam hidup kita asalkan kita percaya dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita pada sesama. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.